dikatakan Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri, beliau yang seorang nabi yang paling mulia, beliau i'tikaf mencari malam tersebut. Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah bahwasannya Rasulullah SAW pernah i'tikaf 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10. Ternyata nggak ketemu namanya Lailatul Qadar. Beliau i'tikaf lagi 11 sampai 20. Ternyata nggak ketemu Lailatul Qadar. Tanggal 21 sampai 30, di situ salah satunya malaikat Jibril turun. Wahai Rasulullah, malam ini malam Lailatul Qadar. Apa yang beliau lakukan? Ketika dikasih kabar, beliau bangunkan keluarganya semuanya. Beliau ikat sabuknya, artinya menunjukkan semangatnya beliau. Beliau i'tikaf, beliau ibadah sebanyak-banyaknya. Padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa, cuman masih mencari namanya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita cari. Karena seluruh malaikatnya Allah akan menyaksikan. Ini malam yang paling mulia secara mutlak. Dari seluruh malam satu tahun, secara mutlak yang paling afdol adalah Lailatul Qadar. Tapi nanti di situ baru. Kalau untuk Nabi Muhammad yang paling afdol Lailatul Isra dan Mi'raj. Kalau untuk umatnya yang paling afdol adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman secara mutlak yang paling afdol adalah malam Lailatul Qadar. Di situ ketika malam Lailatul Qadar, semua perkara Allah urus. Di situ ditentukannya semua rezeki setiap makhluk untuk 1 tahun ke depan. Ditentukannya semua kematian semua makhluk untuk sampai tahun depan. Semuanya diurus. Makanya min kulli amr, dari setiap perkara yang akan diurus. Semua malaikat dihadirkan. Dan Allah memuliakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali flashback ya. Kembali ke sebelum manusia ini diciptakan. Ya. Jadi ketika manusia ini belum ada, Allah katakan, aku pengen menciptakan manusia. Apa yang malaikat katakan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan orang yang suka menumpahkan darah, orang yang suka merusak bumi? Wa nahnu, kita nih para malaikat ya Allah selalu membacakan tasbih, selalu mensucikan nama engkau. Jawabnya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui yang tidak kalian ketahui. Jadi ketika waktu itu malaikat ini merasa tinggi ya, selalu membaca tasbih. Tapi nanti ketika umat Nabi Muhammad SAW, ini Allah tunjukkan, kalian ini nggak tahu. Sekarang aku lihatkan, ketika malam Lailatul Qadar, semua malaikat dihadirkan oleh Allah di langit dunia. Apa yang ditunjukkan? Orang-orang yang ketika malam itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Coba lihat para malaikatku, ngapain dia di masjid, ngapain dia bangun malam. Dia capek seharian kerja, besok pagi kerja lagi, tapi lihat malamnya, dia i'tikaf, dia baca Quran, dia bertasbih, dia beristighfar. Untuk siapa? Untuk aku. Makanya umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan betul ketika malam Lailatul Qadar. Nah, ini seandainya kita tadi malam kurang beramal, kita kerjakan siang ini. Pagi ini amal apapun yang kita bisa lakukan, kerjakan. Niatkan semua amal itu untuk ibadah, mencari nafkah, niatkan untuk ibadah. Supaya apa? Menjadi pahala yang besar, menjadi pahala yang berkali-kali
Sebab nuzul daripada Lailatul Qadar. Ini dulu malaikat Jibril pernah cerita ke Nabi Muhammad. Ya. Cerita ke Nabi Muhammad bahwasannya ada seseorang hambanya Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi, atau yang sering dikenal dengan Samson. Ya. Samson ini, Sam'un al-Ghazi ini selama 1000 bulan dia menegakkan kalimat Allah dengan berperang. Dia datangi orang-orang kafir, dia perangi. Untuk apa? Supaya menegakkan kalimat Allah, supaya mereka masuk Islam. Selama 1000 bulan dia berperang dengan senjata yang ala kadarnya. Rahangnya onta itu dijadikan senjata. Setiap kali lapar, Allah kasih mukjizat tumbuh daging di rahang tersebut, lalu beliau makan. Kalau haus, Allah keluarkan dari sela-sela rahang tersebut air, sehingga kuat dan tercukupi. Makanya 1000 bulan berperang, dia siap. Namanya orang kafir tidak ingin dikalahkan, dia cari cara. Ya apa ini orang ini bisa kalah? Ya apa bisa kalah? Ternyata dicoba lewat jalur istri. Maaf, ternyata istrinya Nabi Sam'un ini rada-rada. Jadi ditawari harta, mulai belok, mulai membangkang. Coba kau tangkap suamimu, nanti kami akan ngasih banyak hal. Kita kasih harta dari kerajaan, kita jadikan engkau permaisuri. Namanya perempuan ketemu harta, nanti tak coba. Malam Sam'un tidur diikat dengan tali tambang yang besar. Ketika bangun, Sam'un mengatakan, "Man syaddani?" Siapa yang berani nentang saya ini? Kata si istri, "Saya ini cuma ngetes sampean, Mas. Cuman ngetes." Oh gitu, bukan ada musuh. Bukan, Mas, saya cuma ngetes. Ada bismillah. Putus. Keesokan harinya ketika tidur diganti dengan yang level lebih berat, rantai. Gitu juga. Loh, siapa ini yang Saya ngetes, Mas. Oh gitu. Bismillah. Rantai itu putus. Baru di situ Sam'un ini keceplosan. Saya ini tidak bisa dikalahkan oleh apapun, kecuali dengan rambutku sendiri. Jadi Sam'un ini punya rambut sampai kaki, panjang sampai kaki. Akhirnya ketika tidur, ini rambutnya Sam'un ini dipotong beberapa helai. Dari beberapa helai itu 40 diikatkan ke tangan, 40 diikatkan ke kaki. Ketika terbangun, apa ini lagi? Kok aku diikat lagi? Nah, sekarang cobalah buktikan kesaktianmu. Ketika dicoba, bismillah, gak bisa. Setiap kali dicoba, malah kesakitan tubuh daripada Sam'un ini. Oh, ternyata berhasil nih. Dia kabari pasukan daripada orang kafir untuk menjemput suaminya. Akhirnya ditangkaplah Sam'un ini, dibawa ke sebuah kerajaan, diikat di tiang-tiang besar, tiang-tiang inti daripada kerajaan tersebut. Ada 4 tiang, di situ semuanya diikat. Tangan ke satu tiang, satu tangannya ke tiang, satu kaki ke satu tiang, satu kakinya satu tiang. Terus dimutilasi, matanya dicongkel, telinga, hidung, bibir, lidah, tangan, kaki, semuanya dipotong. Di situ ketika hambanya Allah disiksa oleh orang-orang kafir, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya. Coba tanyain hambaku, mau apa dia? Apa yang dia minta? Katanya Sam'un,
Ya Allah, selama ini 1000 bulan aku memerangi orang kafir. Sekarang mereka berkumpul karena senang aku ditangkap. Aku pingin ya Allah, kau kembalikan kekuatanku sehingga aku menghancurkan daripada orang-orang kafir ini. Aku binasakan mereka. Langsung sama Allah dikasih kekuatannya. Walaupun diikat oleh rambutnya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang lebih kuat. Ternyata langsung ditarik dengan tangan yang terputus, kaki yang terputus tadi, 4 tiang kerajaan tadi hancur. Sehingga robohlah semua atap kerajaan. Semua orang kafirnya meninggal. Yang Allah selamatkan hanya Sam'un al-Ghazi ini. Ketika melihat semua orang kafir meninggal, ini Sam'un langsung bersyukur. Langsung bersyukur kepada Allah. Sehingga tangan, kaki, mata, lidah, telinga semuanya dikembalikan. Tambah bersyukur sampai Sam'un al-Ghazi ini ibadah 1000 bulan. Ini ketika Nabi Muhammad SAW cerita, ini kan cerita ke sahabatnya. Sahabat ini langsung, ya Allah, hebatnya hamba Allah ini. Kita nggak bisa ya Rasul, ibadah 1000 bulan itu nggak bisa. Kita berperang 1000 bulan nggak bisa ya Rasul. Karena umur umatnya Nabi Muhammad antara 70-60. Umru ummati ma baina sittin aw sab'in. Di dalam hadis, umur umatku antara 60-70. Yang lebih itu cuman bonus. Enggak semuanya, tapi 60-70. Kalau 1000 bulan itu 83 tahun. Dan itu ibadah full Sam'un al-Ghazi. Akhirnya dari situlah turun namanya malam Lailatul Qadar. Kita ibadah sehari semalam seakan-akan mendapatkan ibadah 1000. Yang sedekah 1000, anggaplah 1000 rupiah. Tapi dengan 1000 rupiah itu seakan-akan dia terus beribadah sedekah 1000 sampai 83 tahun. Lebih gampang. Malam itu juga kita baca tasbih seakan-akan membaca tasbih 1000 bulan. Malam itu kita i'tikaf juga seakan-akan i'tikaf. Lebih besar kemuliaannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam Lailatul Qadar, itu malaikat-malaikat setelah turun ke bumi nanya ke malaikat Jibril. Nanya, ya Jibril, ma sana'allahu bil muslimin. Wahai malaikat Jibril, apa yang Allah perbuat untuk orang-orang muslim daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu lahum, malaikat Jibril mengatakan, innallaha nadhara ilaihim birrahmah. Allah melihat mereka dengan rahmat. Jadi semua dari kita ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah itu ada 100. Allah memiliki 100 rahmat. 99 rahmatnya Allah taruh di akhirat, di surganya Allah. Disisakan 1 untuk di dunia ini. Dari 1 itu, seorang induk singa tidak akan memakan anaknya. Seorang ayah, seorang ibu akan berusaha keras untuk anaknya sehat, untuk anaknya bisa tumbuh, untuk anaknya bisa lebih hebat dari dia. Walaupun taruhannya nyawa. Dari 1 rahmat. Dan ketika malam Lailatul Qadar, Allah curahkan 1 rahmat itu kepada siapa? Orang-orang yang ketika malam atau hari Lailatul Qadar ini dia beribadah sebanyak-banyaknya. Dia cari malam Lailatul Qadar. Itu Allah kasih rahmat lebih banyak. Wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah ampuni dosa-dosanya. Mudahan kita termasuk yang diampuni dosa-dosanya. Illa arba'ati nafar. Kecuali 4 orang. Tidak dapat rahmat, tidak dapat ampunannya Allah. Siapa? Qalu, kata malaikat, siapa mereka 4 orang ini? Qala, katanya malaikat Jibril,
mudminul khamr, orang yang minum khamr. Makanya jangan sampai di keluarga kita ada yang minum khamr, jangan sampai. Apalagi anak muda sekarang. Jangankan ke barbar, ke Indomaret ada namanya khamr. Betul? Nah, jangan sampai keluarga kita ada yang meminum khamr. Terus wa aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Salah seorang ulama mengatakan, seandainya kalian mencari namanya dosa khamr atau dosa zina, paling satu kampung 1-2 orang. Kalau kalian mencari orang yang membunuh, paling satu kampung 1-2 orang. Tapi kalau kalian cari orang yang dosa durhaka kepada orang tua, setiap rumah orang muslim rata-rata ada orang yang durhaka. Makanya penting pendidikan Islam, agama diajarkan kepada anak-anak kita. Penting ketika seorang hadir majelis taklim, diajak anak-anaknya supaya apa? Ngerti agama, ngerti mana hak orang tua, ngerti mana yang baik, mana yang tidak. Nah, itu yang perlu kita ajarkan supaya apa? Tidak menjadi anak yang durhaka. Jadi golongan yang kedua tidak dapat rahmat dan ampunan Allah, orang yang durhaka. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi kepada sepupu, kepada orang tua, ke paman, ke bibi, ke nenek, ke kakek. Dia sudah mulai memutus silaturahmi. Ini tidak dapat ampunan dan rahmatnya Allah. Keluarga dekat kah, keluarga jauh. Jangan sampai kita dipermudah, sekarang ada namanya HP. Nah, ini jangan sampai kita ini putus namanya silaturahmi. Kita telepon, ya Pak, sehat kah? Ya Pak, di mana ini? Kerjaan lancar kah? Nah, ini jadikan alat untuk menyambungkan silaturahmi. Wal musyahin, orang yang keempat yang tidak dapat ampunan dan rahmatnya Allah, orang yang tidak tegur sapa. Masalah utang, akhirnya ada masalah, nggak teguran. Ke masjid bareng, tapi udah nggak sapa-sapaan. Nah, orang yang udah 3 hari tidak sapa-sapaan, tidak ada tegur-teguran karena ada sesuatu, bukan karena nggak ketemu ya, tapi karena ada sesuatu. Aku nggak mau nyapa dia. Kayak gini dia sama aku sekarang ya. Dulu ku baikin, sekarang lupa. Nah, ini kalau orang yang tidak tegur sapaan sampai 3 hari, lam yusim raihatal jannah. Orang tersebut tidak bisa mencium bau surga. Qadrob alfasanah. Padahal baunya surga itu perjalanan 1000 tahun itu bisa dicium. Tapi kalau orang tersebut udah tidak sapa-sapaan 3 hari, orang tersebut tidak bisa mencium baunya surga. Nyium baunya aja enggak, apalagi melihat. Ya. Jadi seperti itu. 3 hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya mencari namanya ampunan Allah. Nah, terus kita ini diajarkan selama 4 bulan, kita ini diajarkan oleh Allah. Bulan Rajab kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Disunnahkan bagi kita di bulan Rajab memperbanyak namanya istighfar. Jadi perbanyak istighfar bulan Rajab. Ya, supaya apa? Hubungan kita kepada Allah baik. Kita sudah menjadi hamba yang taubat dari bulan Rajab. Bulan Sya'ban, sahrun Nabi Muhammad SAW. Sya'ban syahri. Di situ disunnahkan memperbanyak namanya sholawat. Ya, memperbanyak namanya sholawat. Antara kita ke Nabi Muhammad SAW, hubungan kita ini diajarkan untuk baik. Ramadan syahrul Quran.
Wa fi riwayah syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan untuk Al-Qur'an. Kita disunnahkan memperbanyak namanya bacaan Al-Qur'an. Dan juga disunnahkan ketika bulan Ramadan untuk berbenah diri. Karena di situ bulan untuk umatku kepada dirinya. Kita kepada diri kita itu di bulan Ramadan. Ya apa caranya kita ini melatih hawa nafsu kita? Kita biasanya makan, sekarang di stop. Kita biasanya bisa marah dengan luasa. Kita diajarkan untuk menahan namanya marah. Kita diajarkan untuk namanya berbagi. Itu ketika bulan Ramadan. Jadi antara seseorang dengan dirinya. Ya apa dia mengatur dirinya? Setelah ini bulan Sya'ban, bulan Syawal. Antara seorang muslim kepada muslim lainnya dia harus baik. Makanya ketika awal daripada Syawal, Ramadan berakhir, malam Syawal, 1 Syawal diwajibkan bagi seorang muslim yang memiliki makanan pokok yang lebih untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sosial ini diperbaikin. Makanya tadi itu tentang sosial semuanya 4 tadi. Ya. Qati'ur rahim sosial, musyahid sosial. Nanti di bulan Syawal kita diajarkan untuk memperbaiki sosial kita sesama muslim. Jangan sampai ada salah di antara kita. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, atadruna manil muflis. Tahu nggak orang yang rugi itu siapa? Katanya sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang rugi itu dia itu tidak punya duit ya Rasul, dia tidak punya harta ya Rasul, kere dia, miskin. Itu menurut sahabat ketika itu belum tahu jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu fina, orang yang rugi di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat bisolatin, dia banyak sholatnya, wa zakatin, dia banyak zakat dan sedekahnya, wa siyamin, dan banyak puasanya. Tapi ada catatan, wa ya'ti man qad syatama hada, ada orang yang dia dulu caci maki, wa safaka damahada, ada yang dulu pernah dia tumpahkan darahnya, wa akhadha malahada, ada yang orang yang dia ambil hartanya, fayu'ti hadza min hasanatihi ila hasanatihi, Allah ambil pahalanya dia dikasih ke pahala orang yang dia siksa, yang dia tumpahkan darahnya, yang dia ambil hartanya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya dia habis, ukhida min khotoyahum faturiha alaih. Kalau orang yang tadinya banyak pahala ini kehabisan pahala, tapi masih banyak urusannya sama orang, maka dosa-dosa orang ditimpakan kepada dia, faturiha finnar, orang ini dilemparkan ke neraka. Jadi Ramadan ini kita bukan hanya untuk kepada diri kita, kita belajar juga kepada orang lain. Nanti ketika di bulan Syawal, semua dari kita harus ada namanya kelapangan dada antara satu ke yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ada Ustaz? Tidak ada. Intinya seperti itu, waktu yang tersisa daripada bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Kita cari namanya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, itqun minan nar, pembebasan seseorang tersebut daripada sentuhan api neraka. Mudah-mudahan semua yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Kita semua mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
ala ala hadiniyah wa ala mana wa bisalafana wa ila hadin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.